Halo, kenalin nama saya Rupen Putrato Purnomo dari jurusan Accounting 2022 dan hari ini saya akan menjelaskan ke kalian bagaimana sih caranya untuk kita membuat laporan keuangan. Oke, jadi laporan keuangan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Itu laporan yang ringkasannya itu ada pendapatan dan seluruh beban. Kemudian ada laporan ekuitas pemilik yaitu laporan yang meringkas tentang perubahan ekuitas seorang pemilik perusahaan. Nah, kemudian ada laporan posisi keuangan yang menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan, pemilik perusahaan. Nah, kemudian ringkasan dari semua itu adalah laporan arus kas. Namun, pada saat video ini kita hanya sampai di laporan posisi keuangan saja ya teman-teman. Berikut adalah model soalnya seperti ini untuk laporan yang disesuaikan. Yang pertama itu kita harus menyesuaikan jurnalnya terlebih dahulu dan buku besarnya. Kemudian kita akan membuat neraca saldo yang telah disesuaikan. Kemudian lanjut dengan laporan-laporan yang sudah kita sebutkan tadi. Namun hari ini kita sampai di laporan posisi keuangan saja ya. Oke, jadi sebelumnya untuk sebelum lanjut ke jurnal umum, alangkah baiknya kita harus menambahkan konten yang ada di database dulu ya, teman-teman. Nah, database yang perlu kita tambahkan itu yaitu hutang gaji, karena kita akan pakai hutang gaji, dan kemudian kita akan menambahkan beban perlengkapan. Ini menambahkan konten-konten seperti ini tuh buat jaga-jaga aja ya guys. Kalau semisal ada nama akun yang semisal kita butuhin, tapi tidak ada di database, makanya kita harus menambahkannya sekarang buat jaga-jaga. Oke. Nah, dengan demikian pasti database-nya yang ada di jurnal umum ini akan ke-refresh sendiri. Dan kemudian sebelum kita memulai jurnal umumnya, alangkah baiknya itu kita harus uh, insert tabel. Nah, create tabel ini kita klik OK. Kemudian aku mau pilih yang modelnya biasa aja, light. Nah, terus ini kasih tabel 2. Kenapa demikian? Karena kita itu menganut sistem otomatis ya guys. Jadi biarpun jurnal umumnya kita ubah di sini, maka data yang akan ada di buku besar ini akan ke-refresh sendiri. Itu juga sebaliknya. Tapi buku besarnya ini harus diubah dulu ke resource-nya. Data source-nya kita ubah ke data 9. Oke, data data jurnal umum maksudnya saya. Salah ngomong. Kemudian kita akan drag sini sampai 8 8 kotak karena kita membutuhkan 8 kotak untuk penyesuaian. 1, 2, 3. File series. Bisa. Oke. Nah,
Yang pertama soalnya itu ada biaya sewa yang dipakai untuk bulan November ini sebesar 2 juta. Nah, itu artinya kita itu beban sewanya itu berkurang karena sudah dipakai yang awalnya jadi kewajiban, jadi aset karena berkurang beban sewa dan lainnya itu sewa dibayar di muka. Ini kita tulis 2 juta karena kepakainya sebulan itu 2 juta. Dan di soalnya juga bilang 2 juta. Nah, untuk keterangannya kita bakal kasih keterangan sewa yang dipakai. Oke. Soal nomor 2 yaitu jumlah pendapatan diterima di muka pada tanggal 30 November memiliki sisa sebesar 2.500.000. Nah, sebelumnya kalau semisal kita lihat di jurnal sebelumnya itu, pendapatan diterima di muka itu kan sebesar 5 juta dan sisanya 2.500.000. Nah, karena ini berkurang, maka pendapatannya itu dijadiin debit yang awalnya kredit karena berkurang. Oke, dan sisanya itu pendapatan jasa. Nah, oke. Kita isi 2.500.000. Oh, salah. Dari pendapatan diterima di muka di mana tadi? Oh, ini dikurangi 2.500.000. Dan kita kasih akan keterangan eh sisa pendapatan dibayar muka. Sisa pendapatan dibayar muka. Oke, kemudian untuk soal ketiga, seingatku itu gaji karyawan itu yang harus dibayar pada tanggal 30 November 2022 itu sebesar 300.000. Oke, jadi gaji karyawan ini yang belum dibayar itu hubungannya itu sama saja dengan hutang gaji. Nah, lalu bagaimana beban gajinya itu di debit? Karena kan yang harus dibayar, jadi bebannya itu kurang mengurangi ekuitas beban gaji dan hutang gajinya akan bertambah di kredit hutang gaji sebesar 300.000. Keterangannya kita bisa ubah gaji yang belum dibayar. Nah, kemudian uh, untuk soal terakhir itu pendapatan yang belum dicatat pada tanggal 30 November sebesar 200.000. Oke, jadi tinggal kita masukin saja
Piutang usaha. Kenapa saya ingin punya piutang usaha? Karena pendapatan yang belum kita catat itu kan orang-orang ngutang ke kita. Nah, karena ini mau dicatat, jadi piutang usahanya itu di debit piutang usaha, kemudian pendapatan jasa di kredit. Kita tulis namanya 200.000, nominalnya 200.000. Oke, dan pendapatan, typo. Pendapatan yang dihasilkan. Maka benar? Ya, benar. 2 juta, 2 juta, 2.500.000, 2.500.000, 300, 300, 200, 200. Oke, uh, kita akan membuat buku besarnya. Buku besarnya aku mau biar rapi, aku move or copy, kemudian move to the end, create a copy. Oke, buku besar 2. Aku mau namai penyesuaian. Nah, ini kita harus change ininya ya, change data research-nya ya. Ke jurnal umum. Oke. Nah, jadilah 6, jadilah berubah gini ya. 12.200, 6.750, 5450. Yang sebelumnya itu nggak kayak gini. Oke, kita skip aja pemirsa. Karena ini mengubahnya butuh waktu lama, tapi untuk step-stepnya itu kita sama kok. Change data source-nya, kemudian ke jurnal umum atau tabel 2 tadi. Jadi ini kita udah ngubah data resource-nya ya teman-teman. Dan kita bakal meneliti lagi kalau semisal ini itu sudah sesuai dengan jurnal umumnya. Dan aku itu juga nambahin utang gaji sebesar 300.000 ya. Kita lihat utang gajinya itu sebesar 300.000 di kredit. Nah, sama kan? Jadi terbukti bahwa semuanya yang sudah di change data research ini sudah terbukti untuk sama dengan jurnal umum yang sudah kita sesuaikan tadi. Kemudian kita bakal bikin neraca saldo yang telah disesuaikan. Sebenarnya itu caranya sama kayak video pertama. Ini itu di move or copy. Move to the end, create a copy. Nah, buku besar penyesuaian kita ubah jadi neraca saldo. Disesuaikan. Nah, ini kita hapus karena kita hanya membutuhkan satu pivot table saja. Delete. Delete. Nah, ada masih ingat caranya untuk mengubah? Oke, setelah kita udah menghapus semua pivot table karena kita butuhnya cuma satu, kita klik field list dan akun fullnya saya ubah ke atasnya tanggal.
Kemudian eh untuk menghilangkan tanggal kita perlu expand or collapse entire field. Nah, oh iya, jangan lupa kasih nama. Nah, karena nada saldo itu yang diperlukan hanyalah saldo debit, maka B sama C-nya aku hapus atau aku hide aja ya guys. Aku hide, kemudian grand totalnya ini juga aku hide karena kita butuh totalnya aja. Wait a minute, hide. Oke, kita tulisi total. BTW ini aku ganti akun saldo debit, saldo kredit, dan ini tuh penjumlahan sum trust. Ini juga sum, kita belum sampai sini. Mari kita coba. Nah, kemudian ini ada namanya ya guys. Jangan sampai kalau kalian nggak kasih nama. Sinopal Salon. Salah. Nah, um, Neraca. Kok nggak mau ke tengah sih? Wait, ngadi-ngadi. Bentar. Nah, memang gini nggak sih? Nanti di neraca saldo yang disesuaikan. Oh iya, bisa ke tengah sendiri. Oke, baru tahu. Wait. Nah, untuk bulan yang berakhir tanggal 30 November 2022. Oke. Nah, kita udah mengetahui total 13.700. Ya, kemudian kita akan buat laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini itu disalinnya itu lewat neraca saldo yang disesuaikan. Tapi yang kita pilih itu hanyalah pendapatan jasa dan beban gaji saja. Begitu pemirsa. Karena pengertiannya laporan laba rugi ya emang gitu. Untuk menentukan perusahaan kita itu laba atau rugi. Kalau rugi berarti hasilnya nanti minus. Tapi semoga aja ini buat gak minus ya. eh Sebentar, aku mau kasih. Udah lebih estetik. Oke, move or copy. Kemudian create a copy. Nah, sip. Kita ubah namanya laporan laba rugi. Typo mak. Laba rugi. Oke. Ini kita ubah juga ya. Siapa salah laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Pendapatan beban gaji. Oke. Nah, ini tuh karena kita
dalam laporan laba rugi itu sebenarnya tidak ada saldo debit atau saldo kredit ya teman-teman. Sebentar, ini totalnya aku hide dulu. Nah, biar nggak ganggu. Nah, itu caranya gimana? Caranya itu kita fill item sets, kemudian calculated fill. Nah, ini kita bakal ganti saldo tanggal 30 November. Kenapa diganti demikian? Karena di laporan laba rugi itu nggak ada jumlah saldo debit atau kredit. Itu semuanya digabung. Satu tanggal 30 November 2022 dengan saldo kredit. Mana ini? Nggak kelihatan. Oh ini. Dikurangi saldo debit. Nah, hasilnya 1.850.000. Ini aku bakal hide juga. Oke, hide, hide. Oh, bentar, bentar, bentar. Ini harusnya di dulu nggak sih? Bentar. Nah, soalnya nanti bakal kacau kalau nggak di... Eh, eh. Nah, tada. Kemudian ini tuh kita hide. Hide, 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 hide. Sip. Ini grand totalnya aku ubah ke 8 itu. Kenapa aku ubah? Nanti kita lihat. Bercanda. 8 itu aku ubah namanya itu supaya nanti masukin datanya waktu VLOOKUP itu bisa. Jadi begitu. Oke, lanjut ke mana ini? Laporan ekuitas pemilik. Nah, kita tambahi laporan ekuitas pemilik. Pemilik. Laporan ekuitas. Salah guys. Atas itu nama. Maaf. Sinopal. Oh, oh, otomatis. Salon laporan ekuitas pemilik untuk bulan yang berakhir balik typo berakhir pada bulan 30 November 2022. Oke, ini aku kasih dulu biar estetik. Ini tiga ya, tiga. Kita bertiga karena untuk nama akun debit kredit. Kalau lebih dari tiga jangan. Bingung nanti kalian. Nah, ini kita lebarin berkotaknya lagi. Nah, selesai. Modalnya Sinopal. Equipmentnya itu kita harus modalnya Sinopal dulu pada waktu 1 November. Nanti ini kita bakal isi nol karena 1 November ini kita, oh bukan kita, pemiliknya Indo belum melakukan waktu operasi. Jadi masih belum ngapa-ngapain gitu. Jadi kita anggapnya nol.
Baru yang investasi ini kita isi 3 juta. Terus Nopal investasi 1 November 2022 laba Nepo Prive kenaikan pada ekuitas pemilih modal Sinopal 30 November 2022. Oke, jangan lupa aku mau kasih accounting dulu. Nah, ini kita nol karena masih awal periode dan belum melakukan operasi apa-apa. Nah, untuk investasi itu, eh aku ada saran sih ya untuk automatic. Kalian tahu cara kerjanya VLOOKUP itu bagus sih. Nah, cara kerjanya VLOOKUP itu adalah kita mau nyari nama apa di sumber yang akan kita pilih. Jadi kayak semisal ya, aku kasih tahu cara kerjanya ini. Ini contoh langsung. Nah, kita itu harus perlu alat bantu dulu. Alat bantu, misal ini kan investasi 1 November. Nah, investasi 1 November itu sebagai modal kita ambil dari neraca satu. Nah, kita harus nyesuaiin modal si Nopal ini ya. Kita itu sebagai alat bantu. Jadi kita harus buat alat bantunya itu sesuai dengan nama font. Oke, laporan ekuitas pemilik. Oh, kasih automaticnya lagi deh. Nah, kamu kasih automaticnya lagi yang lebih automatic. uh, data validation. Data validation. Kemudian kita pilih list. Source-nya itu database. Nah, kita kasih ini modal Sinopal. Yang ini itu prepay. Karena itu lihat nih di sini ada yang namanya prepay. Jadi kita harus menggunakan alat bantu. Kan nggak mungkin kan kalau kalian nulis nulis semisal ya formatnya 32 pivot Sinopal itu nggak mungkin karena nggak rapi. Kemudian investasi, oke, ini yang paling rumit. Nggak rumit sih sebenarnya. Pokoknya cara kerjanya itu VLOOKUP. Nah, kita mau nyari apa? Yo, alat bantunya itu kita blok dulu. Aduh, menghalangi banget nih. Oke, eh VLOOKUP-nya itu kita, nah, tabel array-nya itu kita ambil dari neraca satu yang telah disesuaikan. Kita blok sini ya. Nggak usah blok judulnya, kita blok yang 11 kas itu sampai utang gaji.
Oke, nah untuk index numbernya kalian bisa lihat dari A sampai D. Kenapa aku pilih A sampai D, ayo? Kan modal. Modal itu di mana? Modal itu di kredit. Oke, maaf, salah ngomong di E. Berarti untuk A sampai E itu ada berapa? A, B, C, D, E ada 5. Berarti kita ini tulisnya 5. Oh wait, ini dihapus saja. Nah, 5. Terus range lookupnya itu false. Biar akurat. Nah, 3 juta kan? Oke. Untuk laba neto. Laba neto itu kita ambil ya biasa. Wait. VLOOKUP. Iya. Kita ingat laba neto. Laba orangnya itu kita bisa ambil dari laporan laba rugi. Nah, ini adalah sebabnya kenapa aku tadi mengubah nama ke laba neto. Oke, di blok dulu saying. Kemudian index number itu dari A sampai F. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F. 6. 6 ya. Ini dihapus saja. Nanti nggak valid. Aku sudah nyoba. Invalid. Terus range lookupnya itu false. Eh, sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi nggak apa-apa. Eh, oke. Selesai 1.850. Nah, untuk totalnya itu kita jumlah sum. Ini kita blok. Oke, hasilnya 850. Aku kasih, nah, ini biasanya orang-orang diputihin sih. Nah, biar, biar apa? Biar tidak mengganggu pemandangan. Prive. Prive kita tetap aja sih. VLOOKUP. Kita mau ini ya. Prive. Kita ke array-nya dari ngaca satu yang kasih sesuaikan. Oh, totalnya nggak usah. Prive itu di mana tadi? Nah, prive itu di debit. Berarti di debit berarti sampai di doang. 4. False. Apakah benar? 500 benar. Kita lihat. Oke. 500. Kemudian kenaikan pada ekuitas pemiliknya itu kita kurangi. Sebentar. Teman-teman. Wait, 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 wait. Ini di blok. Nah, 1.350. Udah Sinova. Udah. Oke, berikut ini adalah laporan. Laporan ekuitas.
Bagaimana caranya ini ya? Wait, 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 wait. Biar rapi, biar rapi. Dah, selesai. Dan terakhir kita bakal bikin laporan posisi keuangan. Oke, seperti yang kita tahu, laporan posisi keuangan itu untuk menunjukkan aset kita berapa, liabilitas kita berapa, dan ekuitas kita berapa. Nah, sekarang mari kita prakteknya langsung. Namanya Sinopal. Posisi 30 November 2022. Kemudian ini dihilangin set. Pertama ada aset lancar. Aset lancar. Aset lancar yaitu aset yang masa penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Ada kas, ini list, ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, yang mau dibayar. Oke, ini kita pakai rumusnya VLOOKUP ya. Terus berarti 4.
Kita tambahi string supaya nanti rumusnya bisa disalin. Kita ada aset tetap 18 peralatan salon 1 juta. Ini look up. Kita mencari peralatan kantor. Tabel arraynya itu kita ambil dari neraca satu yang disesuaikan. Indeksnya empat false. Ya benar 1 juta. Aset tetap berarti sama dengan sum dalam kurung 1 juta. Oke, total aset
Itu 7 juta enam. Reliabilitas sekarang. Reliabilitas itu ada reliabilitas jangka pendek, sebentar aku mau kasih kasih listnya dulu data validation. Utang usaha, utang gaji, dan pendapatan diterima muka. Ini lookup kita mau nyari utang usaha, tabel array-nya di neraca ya, indeks. Indeksnya kalau utang usaha itu di debit kredit, debit harusnya 5 fals. Nasib utang gaji ini kita tinggal kasih string biar kita bisa copy paste. Sudah. Total reliabilitas jangka pendek. Total reliabilitas jangka pendek itu 2 sama dengan sum dan total reliabilitasnya itu 2.800.000. Kemudian untuk ekuitas. Ekuitas. Ekuitas berarti eh yang ditanya itu modal. Modal Sinopal pada tanggal 30 November
2022. Total liabilitas dan ekuitas pemilik. Modal Sinopa ini kita ambil dari, nah, totalnya 350 dan totalnya ini sum tambah, eh, benar, sudah. Hasilnya 7.150.000. Nah, berikut sudah selesai. Kita sudah membuat laporan posisi keuangan, laporan ekuitas pemilik, laporan laba rugi, dan neraca satu yang telah disesuaikan. Sekian dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, selebihnya saya minta maaf dan like jika video ini bermanfaat. Terima kasih.